Saya kena kitab inna sam'an wal absara wal afidah kullu kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan dipersoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tahu sesuatu dan sesuatu itu saya rasa penting bagi kita semua, maka ini mesti saya sampaikan pada panjenengan sedaya supaya saya lepas dari pertanggungjawaban saya saat nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sebagai umat Islam, kita diwajibkan cinta kepada Nabi kita, hubbi nabiikum, cinta kepada nabimu, wa hubbi ahli baiti, dan cinta kepada ahli baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib, dan cinta kepada ahli baitnya itu hukumnya juga wajib. Kalau wajib berarti itu adalah min jumlati syar'iyatin, saking perangane syariat hukum Islam. Karena cinta kepada dzurriyyah Nabi itu sebagian daripada syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Kita mencintai Nabi kita harus Nabi yang asli. Yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak nabi-nabi palsu. Salah satu ciri akhir zaman itu banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Pernah dengar kan nabi palsu? Nah, kalau kita cinta kepada dzurriyyah Nabi, maka dzurriyyah Nabinya itu harus ditetapkan keasliannya. Tidak boleh dzurriyyah Nabi itu dzurriyyah Nabi yang palsu. Kalau dzurriyyah Nabi itu palsu, maka kecintaan kita belum gugur. Maka meski ditetapkan keasliannya dzurriyyah Nabi itu, saya akan sampaikan sebuah hadis yang hadis ini sebenarnya sudah banyak dikutip oleh ahli-ahli hadis, perawi-perawi hadis, baik Imam Tirmidzi, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Muslim. Tapi jarang orang yang menyampaikan hadis ini. Yaitu hadis tentang syaqalain. Tentang dua perkara yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kebanyakan orang taunya yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya, hadis-hadis yang dibawa itu yaitu kitabullah wa sunnati. Tapi ini hadis bunyinya, ya ayuhan nas, hei para manusia, inni taraktu fikum. Ini sesungguhnya taraktu fikum, aku tinggalkan untukmu sesuatu atau perkara in ahadtum, apabila engkau berpegang bihi dengan perkara itu latadhilu, maka kamu tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa itrati, dan itrah itu anak turunnya Rasulullah, ahli baiti, dan ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kedudukannya sahih. Di dalam Sahih Tirmidzi juga ada. Di dalam Musnad Ahmad ada. Al-Hakim, Bukhari, Muslim dari Zaid bin Sabit dengan berbagai redaksi hadisnya. Maka ini sahih. Maka dari itu cinta kepada Nabi itu wajib, cinta kepada dzurriyyah Nabi itu wajib. Sementara saat ini
yang sering dipahami khususnya oleh ahlu sunnah wal jamaah Ahmadiyah, cetone oleh orang wong NU, bahwa dzurriyyah Nabi itu Habib. Tapi ternyata Habib itu menurut hasil penyelidikan, ternyata Habib itu bukan dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mesti saya sampaikan dan ini saya pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Karena ini menyangkut syariat. Dari mana bahwa Habib itu bukan dzurriyyah Nabi? Pertama, diketahui dari silsilah nasabnya bahwa Habib itu Bani Alwi yang keturunan menurut mereka Ubaidillah yang disambungkan kepada Imam Ahmad Isa al-Muhajir. Padahal Imam Ahmad Isa al-Muhajir ini tidak mempunyai anak yang namanya Ubaidillah, datuknya para Habib ini. Imam Ahmad bin Isa itu mempunyai anak 3 namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Imam Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang namanya Ubaidillah yang menjadi leluhurnya para Habib. Dari silsilah nasab ini, para Habib itu nasabnya mungkotek atau terputus, tidak nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, dari silsilah nasab Habib ini batal sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari tes DNA. Tes DNA para Habib ini ternyata tidak nyambung kepada Bani Hashim. Tapi hasil tes DNA-nya, Habib ini nyambungnya ke Yahudi Askenazi. Yaitu Yuya. Yuya itu siapa? Yuya itu penasihatnya Fir'aun. Itu. Yang ketiga, gugur dari perilaku dan akhlak. Karena dari beberapa perilaku para Habib ini, banyak yang memalsukan nasab, termasuk nasabnya ke Rasulullah, memalsukan nasab-nasab sejarah-sejarah kebangsaan Indonesia, memalsukan nasabnya para Wali Songo, memalsukan membuat kuburan-kuburan palsu, dan membelokkan sejarah NU, sejarah negara Republik Indonesia, semua banyak dibelokkan oleh yang namanya oknum Ba'alwi atau Habib ini. Maka dari itu, kami yang tahu tentang hal ini, saya menyampaikan dan menyerukan kepada para ahli sunnah wal jamiah Ahmadiyah, khususnya orang NU, sekarang robahlah perilaku dan sikap Anda kepada Habib. Hormati Habib itu sesama muslim. Kalau dia alim, hormati karena alimnya. Kalau dia sepuh, hormati karena sepuhnya. Kalau dia berakhlak, hormati karena akhlaknya. Sama seperti sesama muslim. Kita hormati saudara kita muslim yang lain, bukan karena nasabnya atau keturunannya. Karena kalau kita menghormati karena keturunan dan nasabnya sebagai dzurriyyah Rasulullah, karena telah terbukti bahwa nasab para Habib itu terputus atau mungkate. Nah, sekarang siapa yang tersambung kepada Rasulullah di Indonesia, yaitu para Wali Songo? Itu tidak diragukan lagi bahwa para Wali Songo itu dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada lagi di luar, yaitu turunan Syarif Husain, dulu penguasa Makkah dan sekarang penguasa Yordania, itu masih murni Syarif dan Sayyid. Maka dari itu sekali lagi mohon dimaafkan, ini meski saya sampaikan dan ini masuk YouTube, saya masukkan YouTube dan saya pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Dan apabila dari sekian pendengar ini ada yang ingin diskusi, berdebat dan lain sebagainya, saya layani. Rumah saya, nomor telepon saya ada di Mas Warto. Baik berdebat tingkat RT, RW, dusun, nasional, internasional, saya siap melakukan perdebatan itu. Karena saya adalah bagian tim daripada pergerakan ini bersama sahabat saya dan guru saya Kiai Imaduddin. Itu adalah sahabat saya.
Demikian, mohon dimaafkan saya lancang ngisi karena jadwal saya di sini tinggal satu ini dan kewajiban saya kalau saya tahu saya mesti menyampaikan. Kalau saya tidak tahu nggak mungkin saya menyampaikan. Mending saya tidak tahu, saya tidak kebebanan menyampaikan. Karena saya tahu maka hal ini saya sampaikan dumateng panjenengan sedaya. Waalaikumsalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.